Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Oke, kawan-kawan, kelas 10 IPS maupun MIPA, kita sudah sampai di halaman 37 ya. Asyadz wal mahfuz. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Asyadzu hadis syadz wal mahfuz dan hadis mahfuz. Kalau syadz itu bisa diartikan menyendiri, bisa diartikan aneh, orang yang aneh. Tapi nanti di sini hadis yang memang ada perselisihan, jadinya menjadikan hadisnya aneh. Asyadzu, adapun hadis syadz, wa yaitu al hadisu hadis alladzi rawahu, alladzi rawahu yang hadis tersebut, yang telah meriwayatkan hadis tersebut, as-siqatu seorang sikoh yang terpercaya, hafalannya kuat. Perawi biasa, perawi yang memang sikoh, terpercaya, dikenal oleh ulama hadis, ulama mustolah, dia itu sikoh. Yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, mukhalifan seraya berselisih, atau menyelisihi. Fil matni, di dalam matannya, au fis sanadi, atau di dalam sanadnya. Menyelisihi siapa? Man, orang, atau man, perawi. Kana autsaqa minhu, yang lebih sikoh darinya. Kana autsaqa, yang lebih terpercaya, minhu, darinya. Menyelisihi tadi dengan cara apa? Biziyadatin, dengan menambahi, au nuksonin, atau mengurangi. Bisa menambahi matannya, teks hadisnya, terus bisa juga atau mengurangi teks hadisnya, atau menambahi perawinya, sanadnya, atau mengurangi sanadnya. Mengadami imkanil jam'i, beserta ketidakmungkinan mengumpulkan, dalam kurung mengkomparasikan, nah, beserta tidak mungkinnya mengumpulkan atau mengkomparasikan atau menggabungkan. Bihaitsu yalzamu, sekiranya wajib, mingkobulihi, dari menerima satu hadis, gitu aja. Kan ada dua kan tadi, mingkobulihi, dari menerima satu hadis, raddu ghairihi, menolak yang lainnya. Nah kan tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sikoh, lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh darinya. Berarti kan ada dua hadis gitu. Nah hadis yang pertama ini yang diriwayatkan oleh sikoh itu menyelisihi, berbeda dengan yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh gitu. Otomatis jika dua hadis ini tidak mungkin untuk dikomparasikan, digabungkan, itu otomatis salah satu daripadanya ada yang tertolak dan salah satu hadisnya ada yang diterima. Amma idza amkana, adapun ketika memungkinkan, al-jam'u, menggabungkan. Nah ternyata dua hadis yang tadi itu mungkin untuk digabungkan, fala yakunu syadzan, maka tidak disebut syadz. Wa yuqabilu syadza, wa yuqabilu, dan sinonim. Nah,
Yuqabilu dan bersinonim asyadza kepada hadis syadz al-mahfudzu hadis mahfuz. Jadi lawan kata daripada hadis syadz itu yang mahfuz. Misalnya yang tadi yang diriwayatkan oleh satu orang sikoh yang menyelisihi orang-orang yang lebih sikoh itu, otomatis yang pertama hadis yang pertama tadi itu disebutnya hadis syadz karena nggak mungkin untuk digabungkan. Yang kedua karena yang ini lebih sikoh itu disebutnya hadis mahfuz. Mithalus syudzudzi fi sanadi, contoh syadz di dalam sanad. Ma hadis rawahu Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, min thariq Ibnu Uyainah dari jalannya Ibnu Uyainah, an Amr bin Dinar dari Amr bin Dinar, an Ausajata dari Ausajah maula bin Abbas, budak Ibnu Abbas, dulunya budaknya Ibnu Abbas. Jadi ada hadis nih, hadis ini tercantum di Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah gitu. 3 ini ya. Itu hadis ini siapa aja yang riwayatkan? Dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah gitu. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Bunyi hadisnya bagaimana? Gitu. Anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yata' warisan illa 'abdan wa a'taqahu. Fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirathahu ilaih. Hadis. Itu teks hadisnya karena ini masalahnya itu syadz di dalam sanad, jadi enggak usah dimaknani. Itu teks hadisnya. Bukan berarti enggak penting teks hadisnya, tapi yang kita bahas adalah tentang sanadnya ini. Sanadnya dari Ibnu Uyainah, Amr bin Dinar, Ausajah, Ibnu Abbas. Nah, di bawahnya baru dijelaskan waqad taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairihi. Waqad taba'a dan sungguh telah mengikuti Ibnu Uyainah pada Imam Ibnu Uyainah ala waslihi atas sambungnya hadis Ibnu Jurayjin, Imam Ibnu Jurayj wa ghairuhu dan selain Ibnu Jurayj. Nah, selain jalan Ibnu Uyainah tadi, ini kan hadis yang tadi itu kan hadisnya itu memang lewat jalannya Ibnu Uyainah, makanya lewat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dan seterusnya. Nah, ternyata ada imam yang lain, Ibnu Jurayj juga begitu, selainnya Ibnu Jurayj juga begitu. Wa khalafahum. Nah, ini nih kan tadi ada jalannya Ibnu Uyainah, jalannya Ibnu Jurayj dan lain-lain ya disebutkan. Wa khalafahum dan berselisih dengan mereka ya Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj tadi. Hamad bin Zaid, ada satu orang sikoh juga tapi menyelisihi mereka. Ibnu Uyainah sikoh, Ibnu Jurayj sikoh. Farawahu, maka Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Farawahu, maka Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar dari Amr bin Dinar an Ausajata dari Ausajah titik. Tuh. Jadi Hamad dari Amr bin Dinar dari Ausajah titik. Tidak sampai an Ibnu Abbas. Walam yadhkur, dan ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, bal rawahu, akan tapi ia meriwayatkannya mursalan, hadis mursal gitu. Jadi langsung ke Rasulullah. Salah satu sahabat yang meriwayatkannya dibuang, si Ausajah dari Rasul. Nah, ini otomatis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid itu menyelisihi orang-orang yang lebih sikoh darinya. Makanya penjelasannya di sini. Maka diartikan. Wa mimma taqaddama, dan dari yang telah dijelaskan, yang telah disebutkan di atas, yattadhih anna Hammad infarada bi riwayatihi mursalan. Menjadi jelas bahwa Hammad itu memang menyendiri dalam periwayatannya secara mursal. Secara mursal itu sahabatnya dibuang. Wa khalafa, dan ia menyelisih riwayat Ibnu Uyainah wa Ibnu Jurayj wa ghairuhuma. Riwayatnya Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj dan selainnya.
Bahaya ar-riwayah al-mausulah, sedangkan yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, Ibnu Juraid itu riwayat yang sambungnya itu menyebutkan Ibnu Abbas. Fariwayatu Hamad syadzah, maka riwayatnya Hamad itu syadzah, syadz. Wa riwayat Ibnu Uyainah yal mahfuzah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah itu mahfuz namanya. Ma'anna kullan min Hamad wa Ibnu Uyainah siqah. Walaupun kita memandang bahwa Hamad dan Ibnu Uyainah itu kedua-duanya itu terpercaya gitu, kedua-duanya itu adil, kedua-duanya itu pokoknya orang-orang yang memang meriwayatkan hadis secara jujur, akan tapi hanya di posisi yang tadi itu si kualitas hadis daripada Hamad tadi syadz, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah itu mahfuz. Nah sekarang masalahnya itu kan contohnya hadis syadz di matan, di sanad, sekarang di matan, di teks hadisnya. Wa mithalu syudzuri, dan contoh syadz fil matni di dalam matan teks hadis. Ma hadis rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nabi Syata al-Hudali, dari Nabi Syata al-Hudali qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Nah, teks hadisnya bahwa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, hari tasyrik itu yaitu 11, 12, 13 Hijriah setelah Idul Adha. Ayyamu aklin, hari-hari makan, wa syurbin, dan minum. Fa innahu, maka sesungguhnya hadis jaa, telah datang, min jami turukihi, dari seluruh jalan hadis, hakadha, begitu. Berarti banyak diriwayatkan oleh hadis itu ya begitu, teks hadisnya itu ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurub. Warawahu Musa bin Ulay bitasghir, ya, dan telah meriwayatkan hadis Musa bin Ulay ibni Robah, lengkapnya Musa bin Ulay bin Robah, an abihi, dari ayahnya, ya ayahnya itu siapa? Ayahnya Musa siapa? Ulay bin Robah. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, bi ziyadati yaumu Arafah, dengan tambahan yaumu Arafah. Yaumu Arafah itu juga hari makan dan minum, jadi bilangnya kemungkinan begini, ayyamut tasyrik wa yaumu Arafah ayyamu aklin wa syurb. Nah, tambahan teks itu fahaditsu Musa, maka hadisnya Musa syadzun, syadz li mukhalafatihi, karena ia berselisih al jama'ata, sekelompok riwayat perawi yang lain, bitil kaziyah, jadi dengan tambahan tersebut. Nah, tambahan teks matan enak, gampang gitu. Tapi kalau tambahan yang di sanad ini ya perlu lebih jelas. Hukum hadis syadz, ya, hadis syadz, annahu, sesungguhnya hadis syadz dhaifun, lemah, bi khilafil mahfuzi, dikecualikan hadis mahfuz, fa innahu, maka sesungguhnya hadis mahfuz maqbulun, diterima. Oke, itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, silahkan dimaknain seperti biasa. Mari kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma